kalau kita ambil menurut syariat sudah paham. Harus berdiri, ya harus rukuk, harus sujud, harus duduk awal, duduk akhir, dan ada bacaannya. Baru itu dinamakan sholat. Berarti kalau sholat ngangkat doa, diam enggak gerak apa, cuman batinnya eling kepada Allah dan bacaan semua dibaca, tapi tidak ada gerakannya. Berdirian, sujudnya, rukuknya, yang belum dinamakan sholat, karena tidak ada gerakannya. Itu namanya sholat eling, disebut aliran eling. Sholat dan eling. Tidak kayak itu, keliru. Kalau sholat cuma eling doang. Sholat itu ya harus ada bacaan, harus ada gerakan, dan yang sudah ditentukan dalam syariat. Itu baru dinamakan sholat. Pada jamaah, sholat menurut syariat ada bacaan yang tadi, 5 tadi, dan yang sunahnya tidak terhitung, banyak sunahnya bacaan. Dan juga ada gerakan berdiri, berrukuk, sujud, duduk, tasawuf awal, tasawuf akhir, itu namanya gerakan. Harus ada. Di samping itu bacaan dan gerakan maksusotun, bacaan baik itu wajib atau sunnah. Gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat itu sudah tertentu, yang bakal nanti dijelaskan di belakang ayat. Jadi gerakan itu sudah tertentu, tidak boleh asal, tidak boleh ngawur, mengikuti apa yang diajarkan dalam syariat, baik itu bacaan ataupun gerakan. Di samping itu bacaan dan gerakan sudah ditentukan oleh syariat, oleh hukum, muftatahatun bitakbiri. Dinamakan sholat menurut syariat ini pasti diawali dengan takbir, disebut takbiratul ihram. Harus ada. Disebut sholat ya harus ada takbiratul ihram. Kok tidak ada takbiratul ya ada sholat. Langsung aja baca Fatihah, langsung aja baca surat, rukuk, sujud dan seterusnya. Ya belum dinamakan sholat karena tidak diawali takbiratul ihram. Muhtatamatun bitaslimi. Di samping itu ada bacaan-bacaan baik wajib atau sunnah, dan juga ada gerakan-gerakan di dalam sholat apa saja yang sudah ditentukan oleh syariat. Diawali takbiratul ihram, ditambah lagi muhtatamatun bitaslimi, diakhiri dengan salam. Baru itu namanya sholat menurut syariat. Berarti kalau sholat eling doang ya tidak masuk menurut syariat, karena nabinya pun tidak banyak itu. Yang diajarkan Nabi ya ada gerakan, ada bacaan yang sudah ditentukan. Baru itu namanya sholat menurut agama. Para jamaah, di dalam rukun itu ada yang termasuk rukun batin, rukun hati. Artinya salah satu rukun yang harus ditaruh hati ketika sholat, yaitu niat sholat. Niat ini termasuk rukun sholat. Letaknya niat di dalam hati. Kapan waktunya niat? Ketika kita baca takbiratul ihram. Ketika kita baca takbiratul ihram, mulai Allah sambil kedua telapak tangan diangkat, itu hatinya niat sholat.
hatinya niat sholat. Jadi mulutnya baca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Permulaan. Mulutnya baca takbiratul ihram, telapak tangan sambil diangkat, hatinya niat sholat. Maka niat ini termasuk rukun sholat yang harus di dalam hati. Satu aja ya, rukunnya cuma ini aja. Yang lain kan? Yang lain tidak masuk hati. Seperti Fatihah, takbiratul ihram bacaannya, atau tasawuf awal, tasawuf akhir, sholawat, salam dan yang lainnya itu lahiriah semua dikerjakan secara lahir. Tapi kalau niat ini harus di dalam hati. Waktunya ketika kita baca takbiratul ihram, tangan sambil diangkat. Nah, itu sudah sunnah wajib. Tangan terus. Yang wajib baca takbirnya sambil dalam hatinya niat sholat. Adapun yang kita baca niat usolli fardhul isya'i arba'a rakaati mustaqbilan ka'bati makmuman lillahi ta'ala. Itu kalau kita baca itu sudah mulai sholat belum itu? Sudah sholat belum itu? Belum. Kenapa? Karena awal mula sholat diawali takbiratul ihram. Tadi jelas-jelas muftatahatun bitakbir. Permulaan sholat itu diawali baca takbiratul ihram. Berarti kalau kita baca usolli fardhul isya'i arba'ah lillahi ta'ala, baru baca takbir Allahu Akbar. Berarti kita baca tadi belum mulai sholat. Lalu ngapain dibaca? Ya dibaca, itu sunnah. Kita melapangkan niat itu hukumnya sunnah. Kenapa? Supaya untuk membantu hati kita supaya tidak lupa ketika kita mau baca takbir sambil tangan diangkat, supaya hati kita tidak lupa niat sholat. Diingatkan dulu sebelumnya baca lapaknya nih. Itu namanya melapangkan niat. Dan tempatnya niat di dalam hati. Kapan? Ketika kita baca takbiratul ihram. Itu tempatnya niat. Jadi mulutnya baca takbir, hatinya niat sholat. Maka niat ini termasuk rukun sholat yang bangsa dalam bangsa batin. Harus belajar, harus. Adapun yang kita baca usolli sebelum takbiratul ihram itu sunnah. Ada juga yang mengatakan ngapain baca usolli namanya biar kali kita tidak lupa. Ya nama sunnah itu walaupun kita tidak baca ya tidak apa-apa, boleh, karena itu belum mulai sholat. Tapi jangan heran orang-orang yang di luar kadang ada yang berontak, ada yang nyela. Apa yang saya pakai usolli langsung aja Allah Akbar. Iya betul, niat itu letaknya di dalam hati. Memang kita baca usolli belum mulai sholat, cuman sunnah. Karena sunnah ini karena ada untuk membantu hati kita supaya nggak lupa. Sebelum takbir itu, maka kita disuruhkan baca melapangkan dulu, mengingatkan hati kita ketika baca takbir supaya ada niat sholat. Itu sholat dan dipermasalahkan. Apa yang baca usolli? Ya nggak baca tidak apa-apa, tidak perlu dipermasalahkan. Apa yang dipermasalahkan? Tidak perlu dipermasalahkan. Oh, itu ada hubungannya dengan sholat. Untuk membantu hati kita. Ya mau baca usolli tidak apa-apa, atau ngomong yang lain tidak apa-apa. Mau ngomong apa benar, nyanyi dulu ya tidak apa-apa. Sebelum takbir kita nyanyi tidak apa-apa. Kenapa? Memang belum mulai
belum mulai sholat. Besok mau baca usaha apalagi di usaha ini niat mengamalkan diri ini untuk membantu hati kita supaya tidak lupa. Ada juga orang itu selainnya di permasalahan lagi dikir habis salam tuh assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi itu ngapain memakai dikir segala macam astagfirullahaladzim itu sebenarnya itu di luar ngomong itu. Maka ya sekalian kami jelaskan ya biar tidak kaget nanti takut ketemu orang lain itu untuk dipermasalahkan dikir dipermasalahkan apa ini kurang kerjaan dikir diomelin dikir. Memang dikir itu tidak wajib sunnah. Apa ada tuntunan dari Nabi? Ada. Kalau tidak ada. Jadi kalau tidak ada ngapain sahabat dikir, ulama dikir semua ada tuntunannya. Kira tidak ada tuntunannya. Hadisnya dari sahabat Nabi. Kalau ingin tahu, maka bagi orang yang sholat dan perlu pakai dikir, ya dikir kadang dikir cuma dan sunnah itu menyalahi yang dijelaskan sahabat Nabi. Jadi kalau ingin tahu tentang dikir bagi sholat, ya tentunya kita teliti mana sahabat Nabi yang menjelaskan tentang dikir ada. Kalau memang ada berarti Nabi. Kenapa? Kan dia kumpul sama Nabi. Sahabat semua itu kumpul dengan Nabi. Tidak bisa kumpul terus. Maksudnya hidupnya bersama terus tahu langsung dengan Nabi. Itu namanya sahabat Nabi. Semua sahabat yang berjumlah 124.000 itu jumpa dengan Nabi, ketemu dengan Nabi, hidupnya bersama Nabi. Maka sahabat saja jelasin dikir habis kita menyalahkan. Berarti kita yang menyalahkan lebih pintar daripada sahabat. Tidak masalah. Ada aja orang itu. Apa yang dikir diam aja. Ya dikir tapi diam. Maka ini sahabat yang jelaskan dikir ini ada tuntunan dari Nabi. Ada dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini ikut Nabi lama, bersama Nabi, modal dengan Nabi, sahabat Nabi, kemana-mana ikut ngintil terus dengan Nabi. Ini kurang lebih 10 tahun. Itu pernah ngomong sahabat itu. Kata sahabat itu Abdullah bin Abbas, ketika dia masih kecil itu masih bocah, karena kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, Abdullah bin Abbas ini masih bocah, berarti belum balik itu. Maka ketika Nabi wafat, Abdullah bin Abbas ini jumpa dengan Nabi 10 tahunan. Ini kata Abdullah bin Abbas ketika masih kecil pernah berkata, aku sholat berjamaah dengan Nabi di masjid. Terdengar aku suaranya Nabi ketika Nabi baca Allahumma anta salam wa minka salam dan seterusnya. Ini perhatikan ini. Ini orang ahli fikih ini ya ketemu anak kecil Abdullah bin Abbas sahabat Nabi, terdengar suara Nabi makmum dengan Nabi ketika Nabi baca Allahumma anta salam wa minka salam dan seterusnya. Ini maksudnya gimana? Maksudnya Abdullah bin Abbas itu sholatnya di belakang mall, di belakang sekali. Karena apa? Anak kecil. Ada aturan dosa jamaah itu. Apalagi zaman Nabi itu sholat teratur. Jamaah itu orang-orang yang tua pintar. Bahkan dulu itu aturan itu orang-orang yang punya
punya pangkat itu di depan semuanya. Ya kalau sekarang yang pegawai itu mereka di depan nama, nama juga pegawai termasuk pemimpin daerah. Itu zaman dulu kandidat seperti itu. Jadi mana ini pegawai, mana ini pejabat, sholatnya barisannya di depan. Itu dulu kayak gitu zaman Nabi itu. Terus di belakangnya orang-orang selainnya yang sudah tua. Di belakang lagi terus anak kecil di belakang sendiri. Ya mungkin Abdullah bin Abbas tadi anak kecil. Ya tempatnya memang di belakang, saking belakangnya banget terdengar suara Nabi itu sudah dikir Allahumma anta salam wa minka salam. Itu kata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Berarti Nabi juga dikir. Itu sudah tidak lanjutin aja. Dan Nabi saya dikir loh, ditanya yang dikir. Ada yang nyala apa yang dikir segala macam. Oh Nabi juga dikir. Ini sholat Nabi yang berkata masa-masa. Berarti yang mengatakan tidak perlu dikir lebih pintar daripada sahabat Nabi. Ini kan akhir zaman itu masalah Muslim itu kadang yang merusak bukan orang Yahudi tapi orang Muslim sendiri. Ini masalah. Apalagi kalau sudah yang ngomong sudah punya kursi, punya pakaian itu berpengaruh besar di masyarakat kecil. Maka akhir-akhir zaman ini banyak ustaz, banyak orang pintar tapi kadang belum menjadul dengan sebenarnya. Maka ilmu itu perlu yang betul-betul berpengalaman ilmu pengajian dan asal takut tadi takut ikut yang lain. Dikir apa pikirannya? Dikir diomeli. Dia habis setelah pegang HP dan diomeli. Mana itu? Dia pegang HP, buka HP dan diomeli. Dia orang dia masih diomeli. Hanya kurang kerjaan. Ngapain dengan itu? Habis salat masuk pergi, tidak ada yang ngomeli. Tidak ada orang tinggal baca istighfar, tasbih di mobile. Ya kata dia Nabi jaga kayak itu. Kata siapa? Sahabat yang mengatakan dikir juga. Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi pun dikir. Dia Arab sama dia. Lalu itu di Arab tidak dikir. Di Arab toa. Kalau di Arab dikata dikir, ya dulu yang kau di mana? Mana ini? Karena di Ka'bah tidak pakai dikir karena mau dipakai orang. Itu di Ka'bah itu. Di sini mana? Makanya tidak ada dikir. Dulu pun dia dikir di Arab dikir. Sekarang tidak ada dikir. Itu termasuk sunat-sunat setelah sholat. Nanti panjang lebarnya itu dijelaskan di bab yang khusus tentang diperinci satu persatunya. Itu hanya sekilas yang menjelaskan tentang kalimat sholat menurut syariat, yaitu ada bacaan-bacaan di dalam sholat, ada gerakan-gerakan diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu baru dinamakan sholat menurut syariat. Ada sholat menurut arti makna bahasa itu doa ya sudah tentang doanya. Para jamaah rahimahullah, wasiyat bidzalika istimaliya ala sholati lughatan yad'a wa mabdhu ayyamin fasubi kulli yawmin wa lailatin ma'lumatin ila dini bidhuru roh. Para jamaah, lalu sholat ini kapan dimulai diperintahnya Nabi itu? Kapan mulai sholat 5 waktu itu? Mulai Nabi diperintah sholat 5 waktu sejak kejadian Isra Mi'raj.
malam tanggal 27 Rajab hari Senin. Hari Senin tanggal 27 Rajab malamnya itu Nabi langsung dipanggil sendiri oleh Allah mendapat amanat sholat 5 waktu. Berarti kalau malam itu sudah diperintah, itu malam subuh belum itu? Belum. Berarti kan subuh sudah termasuk diperintah. Tapi Nabi mulainya sholat perdana sholat 5 waktu tidak subuh. Tidak subuh. Kenapa? Pada malam sudah diperintah Allah sholat 5 waktu amanat perintah dari Allah. Begitu masuk waktu subuh belum dilakukan karena waktu subuh Nabi belum diajari ilmunya sholat. Jadi malaikat Jibril belum datang, belum ngajari cara-caranya sholat ilmu belum ada. Maka Nabi subuh pun belum melakukan sholat. Lalu setelah subuh paginya baru malaikat Jibril datang ngajarin cara-cara sholat. Lalu pertama kali Nabi melakukan sholat 5 waktu itu waktu sholat duhur atau duhur dohir apalan maksudnya itu pertama. Jadi pertama Nabi melakukan sholat 5 waktu ini waktunya sholat duhur. Sholat subuh belum mulai melakukan karena belum ada ilmu dari sananya. Artinya malaikat Jibril belum ngajarin, maka Nabi pun belum melakukan sholat subuh. Pertama Nabi melakukan sholat 5 waktu ini sholat duhur. Para jamaah rahimahullah, wa yaqulu jami'an, dan ukur bagi orang yang mengingkari perintah sholat. Sholat 5 waktu ini perintah dari Allah yang sudah kita maklumi hukumnya wajib. Maka bagi orang muslim bila mana ada yang tentang hukum sholat ini tidak wajib, detik itu keluar dari muslim, artinya kafir, tidak boleh. Jadi orang muslim harus meyakini, mengimani bahwa sholat itu wajib perintah Allah. Meskipun itu barangkali orang muslim belum bisa mengamalkan, belum bisa melakukan karena masih belum paham, tidak apa-apa. Yang penting hati jangan sampai mengingkari, jangan sampai tentang hukum. Karena sholat 5 waktu telah dimaklumi dalam agama itu hukumnya wajib, maka kita harus meyakinkan itu hukumnya wajib. Jangan sampai kita mengatakan mana dan sholat 5 waktu tidak wajib, itu perkataan seperti itu. Nanti kita kalau sampai mengatakan seperti itu, detik itu keluar dari muslim. Itulah yang guru jadi dua, orang yang akas dengan hukum wajib sholat, orang yang tentang dengan hukum wajib sholat, detik itu jadi orang kafir, keluar dari muslim. Kalau kembali harus baca 2 kalimat syahadat lagi. Tentunya itu hukum sholat 5 waktu yang sudah kita maklumi wajib dan bisa ditentang siapapun, siapa saja, ulama suatu kegiatan pada ini kita. Para jamaah rahimahullah, itu penjelasan tentang kalimat sholat, ibadah sholat baik menurut agama atau menurut bahasa. Itu hanya masih permulaan, lebih jelasnya, lebih lanjutnya, lebih detailnya nanti masih diperinci satu persatu tata cara praktek secara sah, sholat sahnya secara wajibnya, rukun-rukunnya yang membatalkannya, dan berikut bacaan-bacaan yang dijelaskan di pasal atau di bab yang lain. Para jamaah rahimahullah, inilah mungkin kajian pada kesempatan ini. Mudah-mudahan